Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arina Maya Febriana yang 22066 dari mata kuliah Bisnis Kefarmasian Program Studi Profesi Apoteker Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bisnis apotek. Jadi, bagaimana definisi dari apotek itu sendiri, kemudian standar pelayanan kefarmasian di apotek, kemudian mengenai syarat-syarat pendirian di apotek. Jadi yang pertama, yakni seorang apoteker, di mana seorang apoteker ini merupakan suatu sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengambil sumpah apoteker. Kemudian, pekerjaan kefarmasian yang bisa dilakukan oleh seorang apoteker itu ada banyak sekali. Contohnya di bidang industri, bisa di industri kimia ataupun obat herbal, kemudian di industri makanan ataupun minuman, kemudian di industri kosmetik. Di bidang distribusi seperti perusahaan besar farmasi dan perusahaan besar alat kesehatan. Kemudian di bagian pelayanan, seperti di apotek, klinik, puskesmas, ataupun rumah sakit. Di bagian pendidikan, jadi seorang apoteker juga bisa menjadi guru ataupun dosen. Kemudian di bidang pemerintahan, itu bisa di kantor dinas kesehatan, kantor badan POM, dan gudang farmasi. Kemudian di bidang militer juga bisa. Kemudian jenis-jenis usaha di bidang distribusi dan pelayanan obat alkes yang bisa dilakukan oleh seorang apoteker juga banyak sekali. Contohnya itu seperti apotek, klinik, puskesmas ataupun rumah sakit, kemudian PBF, PBAK, kemudian konsultasi obat ataupun herbal. Nah, apotek sendiri merupakan suatu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh seorang apoteker tadi. Kemudian standar pelayanan kefarmasian di apotek ini meliputi standar-standar yang pertama pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, kemudian pelayanan farmasi klinik. Nah, pelayanan farmasi klinik di sini seperti pelayanan swamedikasi, konsultasi. Nah, untuk syarat-syarat mendirikan apotek, yang pertama adalah lokasi apotek. Nah, ini lokasi apotek, kita sebelum mendirikan apotek, jadi perlu meninjau lokasi tempat di mana kita akan membangun suatu apotek. Jadi, yang pertama, kita bisa melihat berdasarkan peninjauan Google Map. Nah, jadi di sini, dari Google Map, kita bisa mengetahui kondisi sekitar dari bangunan apotek kita. Jadi, seperti pesaing dan penduduk sekitar. Kemudian data pendukungnya dari kita melihat tadi, itu bisa mengetahui kepadatan penduduk di sekitar. Kemudian tingkat sosial dan ekonomi, jumlah pesaingnya. Jadi di sekitar kita itu apakah sudah ada atau belum apotekernya? Maksudnya apakah sudah ada apotek sebelumnya. Kemudian jika sudah ada, jumlahnya itu berapa, apakah berdekatan dengan lokasi yang akan kita rencanakan untuk membangun apotek. Kemudian aksesibilitas, kemudian toko atau jasa sekitar seperti Pegadaian, Indomaret, Alfamart. Kemudian syarat selanjutnya ini pemodalan apotek. Jadi pemodalan apotek ini bisa dari modal sendiri maupun kerjasama. Jadi jika modal sendiri, kita mengelola apotek itu sendiri dengan modal sendiri. Kemudian jika kerjasama, bisa bekerja sama dengan pemilik modal atau dengan seorang PSA. Jadi nanti modalnya dari PSA, kemudian kita hanya sebagai apoteker penanggung jawab. Nah, syarat selanjutnya itu sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana yang pertama seperti bangunan yang milik sendiri, misalkan di area rumah kita gitu. Kemudian sewa, jika pemilik bangunan bisa dijadikan ini maksudnya sewa milik bangunan itu kita juga bisa manfaatkan sebagai investor. Nah, dengan sewa ini juga menambah modal tentunya. Kemudian peralatan dan perlengkapan, di sini sebenarnya sudah diatur di peraturan tentang apotek ya, jadi banyak sekali. Kemudian selanjutnya kita juga perlu melakukan analisa SWOT, di mana analisa SWOT ini merupakan metode analisis perencanaan strategi yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan internal dan eksternal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Nah, yang pertama SWOT ya,
SWOT kan ada S, strength atau kekuatan, itu merupakan hal-hal yang dilakukan dengan baik. Contohnya itu SDM yang berkompeten, ini kita harus miliki. Kemudian weakness atau kelemahan atau hal yang perlu ditingkatkan. Contohnya itu modal kecil. Jadi kita perlu meningkatkan modal yang secukupnya berdasarkan perhitungan sebelumnya. Kemudian opportunities ataupun peluang. Opportunity peluang dalam lingkungan sekitar yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan usaha kita. Jadi contohnya itu kepadatan penduduk. Jadi jika penduduknya banyak, otomatis yang beli di apotek kita tuh lebih banyak. Nah, kemudian yang threat, yaitu ancaman. Ini kebalikannya dari opportunity tadi. Jadi elemen dalam lingkungan yang bisa menyebabkan masalah bagi usaha kita. Jadi contohnya adanya pesaing dari apotek lain. Itu bisa menjadi masalah ke depannya. Nah, kemudian yang harus kita pikirkan lagi juga studi kelayakan, di mana studi kelayakan ini merupakan kajian yang dilakukan secara menyeluruh mengenai suatu apotek yang akan didirikan, yang mengandung risiko belum jelas untuk menghindari sedapat mungkin kegagalan. Jadi studi kelayakan ini dilakukan sebelum kita membangun apotek. Jadi apa saja yang perlu kita pikirkan. Jadi keberhasilan apotek ini dipengaruhi oleh dua faktor. Ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal diantaranya adalah manajemen, kualitas pelayanan, SDM, dan produk. Dan faktor eksternalnya diantaranya seperti lingkungan di sekitar apotek, termasuk jumlah pesaing, kepadatan penduduk, tingkat ekonomi penduduk sekitar apotek, kemudian keberadaan fasilitas kesehatan di sekitar. Nah, untuk studi kelayakan itu ada beberapa aspek. Jadi aspek lokasi seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita melihat kondisi sekitar, bagaimana penduduknya, bagaimana pesaingnya, begitu. Kemudian aspek sosial, contohnya seperti tingkat pendidikan di sekitar. Kemudian pekerjaan, jadi pekerjaan masyarakat sekitar itu apa, begitu. Jadi misalkan pekerjaan yang mendominasi di sekitar seperti petani, jadi kita perlu menyediakan obat-obatan yang berkaitan mungkin yang sering dikonsumsi oleh petani begitu. Kemudian aspek pasar, maksudnya kita bisa melihat di sekitar kita itu ramai atau tidak. Kemudian aspek SDM, bagaimana nanti kita mengelola SDM di apotek kita. Seperti contoh, maksudnya kan di suatu apotek itu perlu ada apotek penanggung jawab milik kita sendiri, kemudian bisa ada TTK, APIN, ataupun administrasi sebagai kasir. Kemudian aspek teknis dan teknologi, contohnya ini aplikasi pendukung yang bisa memudahkan kita dalam menjalankan usaha. Kemudian aspek manajemen dan keuangan, contohnya seperti perhitungan perkiraan laba rugi tahunan, kemudian perhitungan BEP, ROI, dan PWP. Jadi kita nanti ini akan dibahas lagi ya setelah ini. Kemudian aspek hukum maksudnya legalitas kita. Karena sebagai suatu apoteker, kita harus punya beberapa surat, seperti SIPA, SIA, atau STK. Nah, untuk analisis keuangan tadi ada BEP, Break Even Point, PP, Payback Point, ROI, Return on Investment. Jadi, ketiga ini wajib kita hitung dalam menjalankan suatu usaha. Di mana BEP ini merupakan titik impas di mana laba yang dihasilkan memiliki nilai yang sama dengan nilai yang dibutuhkan untuk proses biaya. Nah, ini menunjukkan suatu keadaan usaha tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Nah, suatu usaha ini dapat dikatakan impas jika jumlah keseluruhan pendapatan sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran dalam setiap produksi barang ataupun jasa. Kemudian yang selanjutnya,
payback point ini merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Jadi ini dihitung untuk mengetahui berapa lama modal akan kembali dari usaha apotek yang kita lakukan. Nah, kemudian selanjutnya ROI, Return on Investment, merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total investasi modal yang dikeluarkan atau ditanam. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar laba dari dana investasi yang telah dikeluarkan untuk mendirikan apotek. Jadi, apakah modal yang ditanam di apotek itu lebih menguntungkan daripada investasi di bank? Nah, kemudian apa sih yang perlu kita pertimbangkan, bagaimana nantinya usaha kita itu sudah layak untuk dibuka atau belum. Jadi ada beberapa faktor ya. Yang pertama yang paling besar itu profitable. Jadi seperti apa bisnis yang profitable atau menguntungkan. Nah, bisnis yang profitable ini selalu memberikan hasil atau laba bersih yang lebih besar. Yang membuat bisnis menjadi profitable yaitu biaya lebih kecil daripada hasilnya. Nah, seorang apoteker ini menjadikan apotek bisnis yang profitable salah satunya itu dengan tetap mengedepankan prinsip patient oriented, misalnya dengan sesuai medikasi secara langsung ke pasien, ataupun juga bisa melalui media sosial seperti WhatsApp chat. Nah, kemudian untuk meningkatkan profitable itu kita juga menjadi unik atau berbeda dari yang lainnya, jadi sebagai nilai tambah dan faktor kali dari usaha kita. Nah, di mana nilai tambah ini merupakan sesuatu yang berbeda dan membedakan kita dari yang lainnya. Contohnya seperti harga misalkan di kita tuh lebih murah dibandingkan dengan apotek yang lain, kemudian kelengkapan produk di kita lebih lengkap daripada apotek yang lain, kemudian bonus tambah dia, maksudnya kita tuh bisa memberikan hadiah atau bonus sesekali kepada konsumen. Kemudian keanggotaan, kelengkapan SDM tadi, kemudian pelayanan. Nah, pelayanan ini juga merupakan nilai tambah yang paling penting. Jadi nanti kita juga akan bahas. Kemudian saja faktor yang lainnya adalah faktor kali. Faktor kali ini merupakan suatu yang dapat membantu menginformasikan nilai tambah kita. Yang mendukung contohnya adalah keluarga, teman, karyawan, pelanggan, atau konsumen. Jadi dari keluarga, teman, atau konsumen ini di mana nantinya mereka akan membantu mempromosikan, membantu mengenalkan usaha apotek kita ke yang lainnya begitu. Kemudian selanjutnya pelayanan, di mana pelayanan ini merupakan nilai tambah yang paling sulit untuk ditiru dengan pesaing bisnis yang lain, di mana pelayanan yang memuaskan ini akan membuat konsumen atau pelanggan kita semakin bertambah dan semakin loyal ke kita. Kemudian konsumen yang puas akan dengan sukarela menginformasikan ke keluarga dan teman-teman lainnya. Jadi semakin menguntungkan kita di sini. Kemudian faktor selanjutnya adalah pelanggan, di mana anggapannya itu kita adalah pelanggan. Jadi apa yang kita inginkan sebagai pelanggan, seperti pelayanan yang baik, nyaman, gitu kita perlu juga melakukan. Jadi anggapannya kita memperlakukan pelanggan itu seperti bagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi mencerminkan diri kita sendiri. Bagaimana cara kita dalam melayani pelanggan itu, baik sebelum, sesaat, dan sesudah pelanggan menerima pelayanan dari kita. Misalkan sebelum, kita seperti menyapa konsumen, menyebutkan nama, begitu. Kemudian saat melayani, harus memberikan pelayanan yang baik, mengingatkan apa yang mungkin konsumen lupa, kemudian sampaikan kelebihan tanpa menjelekkan yang lain-lain. Kemudian saat sesudah, seperti ucapan terima kasih secara langsung, mengingatkan, menanyakan perkembangan dan kabar. Itu bisa di luar dari pelayanan di apotek, misal kita papasan di jalan, begitu, menanyakan kabar ke konsumen, jadi itu bisa meningkatkan juga. Jadi kita memberikan pelayanan ke konsumen dengan baik sekaligus tetap mengedepankan profitable tadi. Kemudian memanfaatkan segala sesuatu di sekitar kita seperti faktor keluarga, teman, dan konsumen tadi. Kemudian tetap memperlakukan pelanggan seperti kita ingin diperlakukan. Ya, baik.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.